Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabar anak-anak soleh? Baik bukan? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Kalian anak-anak tentu besok akan beranjak dewasa dan menjadi orang dewasa. Nah, untuk mempersiapkan tersebut, mari kita mempelajari tentang usia balik. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan konsep balik menurut agama Islam, menganalisis tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, menganalisis tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, mengetahui tata cara mandi wajib, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban agama setelah mencapai usia balik, menunjukkan sikap kedewasaan dan kemandirian dalam menghadapi berbagai tugas-tugas dan kewajiban sehari-hari, dan membuat peta konsep paparan mengenai tanda-tanda sikap balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Apa yang akan kamu lakukan ketika sudah dewasa? Menjadi dewasa bukan hanya tentang bertambah tinggi dan besar, tetapi ketika kamu sudah dewasa, kamu akan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian, apakah kamu tahu apa tanda-tandanya jika seorang anak sudah memasuki usia dewasa dan tidak menjadi anak-anak lagi? Mari kita pelajari bersama apa itu menjadi dewasa. Dalam Islam, dewasa atau usia dewasa disebut dengan balik. Balik secara bahasa berasal dari kata balag yang berarti sampai atau mencapai. Dalam konteks usia dan perkembangan, balik merujuk pada seseorang yang telah mencapai usia tertentu di mana ia telah mencapai kedewasaan. Balik menurut istilah dalam Islam mengacu pada tahap ketika seorang anak telah mencapai pubertas dan mulai bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka menurut hukum syariat Islam. Pada saat seorang anak mencapai balik, ia dianggap telah menjadi mukallaf, yaitu individu yang wajib menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, dan hukum-hukum syariat Islam lainnya. Kemudian, apa tanda-tanda balik itu? Dalam ilmu fikih, tanda-tanda yang menunjukkan seorang anak telah memasuki usia balik ada 3. Yang pertama, haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Keluarnya darah haid secara teratur merupakan tanda yang paling jelas bahwa seorang anak perempuan telah memasuki usia balik. Jadi, kalau kalian sudah haid atau menstruasi, itu artinya kalian sudah memasuki usia balik. Yang kedua adalah mimpi basah bagi anak laki-laki. Mimpi basah atau keluarnya sperma secara spontan saat tidur juga menjadi tanda balik untuk anak laki-laki. Jadi, ketika anak laki-laki sudah mimpi basah, artinya dia juga sudah balik. Yang ketiga, berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, walaupun belum mengalami haid atau menstruasi dan anak laki-laki belum mengalami mimpi basah. Tetapi ketika sudah berusia 15 tahun, maka anak laki-laki dan perempuan tersebut artinya sudah mencapai usia balik. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi.
Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada anak laki-laki yaitu 1. Pertumbuhan testis dan skrotum. Salah satu tanda pubertas pada anak laki-laki adalah peningkatan ukuran testis dan skrotum. Ini menunjukkan awal produksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua adalah mimpi basah atau ejakulasi pertama. Mimpi basah adalah ejakulasi yang terjadi selama tidur. Ini menandakan bahwa produksi sperma telah dimulai. Yang ketiga adalah tumbuhnya rambut kasar di area kemaluan dan ketiak. Rambut kasar mulai tumbuh di area kemaluan dan ketiak seiring waktu. Rambut wajah seperti kumis dan janggut serta rambut di dada dan di tubuh lainnya juga mulai tumbuh. Yang keempat, perubahan suara. Suara anak laki-laki menjadi lebih berat atau dalam karena pertumbuhan pita suara. Ini dikenal sebagai patah suara atau pecah suara. Pertumbuhan otot dan perubahan komposisi tubuh. Anak laki-laki akan mengalami peningkatan massa otot dan perubahan distribusi lemak tubuh. Biasanya dengan penumpukan massa otot yang lebih besar di bagian bahu, dada, dan lengan. Kemudian tanda selanjutnya adalah pertumbuhan tinggi badan. Anak laki-laki mengalami percepatan pertumbuhan tinggi badan yang signifikan yang seringkali disebut dengan istilah growth spurt. Pertumbuhan ini biasanya terjadi di awal atau pertengahan masa pubertas. Kemudian, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan adalah yang pertama, menstruasi. Tanda yang paling menonjol dari pubertas pada anak perempuan adalah menstruasi pertama yang menunjukkan bahwa tubuh telah mulai ovulasi secara reguler. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Pubertas pada anak perempuan sering dimulai dengan pembesaran payudara yang dikenal dengan istilah breast budding. Yang ketiga, tumbuhnya rambut kasar di area kemaluan dan ketiak. Seperti pada anak laki-laki, rambut kasar mulai tumbuh di area kemaluan dan ketiak. Yang keempat, perubahan bentuk tubuh. Ada peningkatan lemak tubuh, terutama di area pinggul, paha, dan payudara yang memberikan bentuk tubuh yang lebih feminim. Pinggul juga bisa mulai melebar. Yang kelima, pertumbuhan tinggi badan. Perempuan juga mengalami percepatan pertumbuhan tinggi badan, tetapi biasanya ini terjadi lebih awal daripada anak laki-laki dan seringkali berhenti lebih cepat setelah menstruasi. Yang keenam, perubahan kulit. Kulit mungkin menjadi lebih berminyak, berjerawat, atau masalah kulit lainnya bisa muncul karena peningkatan aktivitas hormon. Manfaat mempelajari tanda-tanda balik. Dengan mempelajari tanda-tanda balik, kamu akan mendapatkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membimbing seseorang untuk menjalankan kewajiban agamanya. Yang kedua, memenuhi syarat-syarat hukum dalam Islam. Yang ketiga, membantu memahami perkembangan diri dan perubahan fisik. Yang keempat, memberikan bekal pengetahuan untuk menjaga kesehatan produksi. Yang kelima, menyediakan dasar untuk konsultasi agama jika diperlukan. Jadi, dengan mempelajari tanda-tanda balik, kamu akan lebih memahami apa yang terjadi pada tubuhmu dan apa yang harus kamu lakukan ketika tanda-tanda itu sudah muncul pada diri kamu. Setelah kalian mengetahui tentang tanda-tanda balik, apakah tanda-tanda itu sudah ada pada diri kalian?
Menurut kalian, apakah kalian sudah balik atau belum? Silahkan pelajari dan pahami kembali materi yang Bu Guru sampaikan. Demikian yang Bu Guru sampaikan pada pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.